Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum teman-teman kelas 2 di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan kita senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sekarang ini ya. Dalam keadaan diuji Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan salah satu penyakit virus. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fikih ya, yaitu mengenal salat. Materinya adalah keutamaan salat, kemudian hukum orang meninggalkan salat. Baik, sebelum kita belajar, mari kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik, kita akan ke materi kita yang pertama. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan dulu keterkaitan tema dengan materi. Ya. Di sini kita akan belajar tentang rukun haji, kaitannya dengan materi kita, rukun haji di sini. Yang pertama adalah wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di Arafah dengan memperbanyak doa dan dzikir. Kemudian mabit di Muzdalifah, yaitu menginap di Muzdalifah sampai matahari terbit. Kemudian kita ke materi kita, kaitannya tadi ya sama keutamaannya. Kalau tadi keutamaan haji atau manasik haji, yaitu rukunnya, yaitu sama-sama memiliki keutamaan, yaitu keutamaan ketika haji itu adalah di bulan Dzulhijjah ya, itu lebih utama. Kemudian selanjutnya, nah ini materi kita yaitu tentang keutamaan salat. Nah, yang pertama, salat merupakan amalan utama atau terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Pertemuan dulu kita sudah menjelaskan tentang rukun Islam ya. Yang pertama syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua adalah salat. Nah, kita akan membahas tentang salat. Kemudian yang kedua adalah salat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagi siapa? Bagi orang yang menegakkan salat dengan benar-benar khusyuk, maka amalannya atau kesehariannya akan dijaga Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu perbuatan yang tidak terpuji ya. Kemudian mungkar juga tidak terpuji. Yang ketiga, salat bisa menghapus dosa yang telah lalu. Ya, salat itu bisa menghapus dosa yang telah lalu, yaitu dosa yang kecil. Ya, kalau dosa yang besar syaratnya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengulang lagi dan dia menyesal dengan perbuatannya. Di sini akan menghapuskan dosa yang kecil ya, yang telah lalu. Yang keempat, salat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang menegakkan salat atau melakukannya salat. As-salatu diya'un. Salat itu adalah cahaya ya. Apalagi kita setiap hari sebelum sholat, nah itu melakukan apa? Wudu, betul. Wudu itu berapa kali sehari? Minimal 5 kali ya, ketika kita akan melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, pasti insya Allah kita akan bercahaya mukanya bagi orang yang senantiasa menegakkan sholat. Nah ya, insya Allah teman-teman sudah bisa ya untuk wudunya. Kemudian yang kelima, Allah akan mengangkat derajat orang yang menjaga sholat ya. Derajat dari manusia itu tingkatan dari orang-orang yang tidak melaksanakan sholat ya. Allah akan mengangkat derajatnya, akan mengangkat tingkatannya dari orang-orang lain
ya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Apalagi ya, dari tingkatannya surga itu ada berapa tingkatan, banyak sekali ya. Kemudian yang keenam, sholat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seorang masuk surga. Tujuan kita di dunia ini akan kembali kemana? Ke surga. Tempat tinggal kita itu di surga, ya. Nabi Adam asalnya di surga. Kemudian kita akan kembali ke kampung halaman kita. Nah, di sini adalah dunia itu tempat mengumpulkan pahala agar kita kembali lagi ke kampung halaman kita, yaitu surga. Nah, itu salah satunya sholat. Kenapa sholat yang pertama? Nah, kata Rasulullah SAW, ya, sabda Rasulullah SAW bahwa sholat itu yang akan pertama dihisab, teman-teman. Ini hisab. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ya. Nah, berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan. Jadi satu langkah dari rumah ke tempat sholat masjid, maksudnya di sini adalah sholat berjamaah. Nah, dari satu langkah itu akan dicatat kebaikan, masya Allah. Kemudian akan dihapus dosa-dosa kecil, ya. Masya Allah, Islam itu banyak sekali dengan pahala, teman-teman. Kemudian yang kedelapan, Allah Azza wa Jalla menghapus dosa di antara sholat satu dengan sholat berikutnya, dari duhur ke asar, sholat. Kemudian dari perpindahan waktu tempat, ya, malaikat turun tuh ketika sore hari dan pagi hari bertukar, ya, bertukar tempat, berjaga. Nah, ketika malaikat itu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata hamba-hambanya sedang sujud, sedang sholat. Masya Allah, ya. Nah, kita senantiasa untuk menjaga sholat dan akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Kemudian yang kesembilan, para malaikat mendoakan orang yang menunggu sholat selama di dalam sholat tempat sholat tersebut. Ketika kita datang ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, sudah wudu dari rumah, ya, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian kita menunggu imam atau menunggu qomat. Nah, di situ para malaikat mendoakan kita. Bahkan kita tercatat sedang sholat. Nah, kita tercatat sedang sholat. Yang terakhir, orang yang keluar rumah untuk sholat seperti orang yang keluar haji dalam keadaan ihram, ya. Nah, itu nanti ada dibahasnya tentang haji. Kemudian yang terakhir, hukum meninggalkan sholat. Ada di antara para ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Asalnya dia Islam, kemudian tidak sholat, dia keluar dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Karena apa? Karena dia mengatakan sholat itu tidak wajib, ya, sholat itu untuk apa? Nah, dia bisa murtad. Kalau misalkan karena malas-malasan, dia akan mendapatkan dosa besar. Dan kemudian akan menyebabkan kepada kekafiran. Nah, tadi mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, itu akan mengatakan akan dimasukkan kepada orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan siksa yang pedih, ya. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak sholat, ya. Nah, makanya itu ada sebaik tiangnya agama. Kesimpulan daripada materi ini, yang pertama, sholat adalah merupakan, nah teman-teman, sholat adalah merupakan amalan yang utama. Kemudian yang kedua, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat dapat menghapus dosa. Sholat adalah cahaya. Sholat mengangkat derajat. Sholat menyebab masuk surga. Didoakan oleh para malaikat. Dan orang yang meninggalkan sholat dapat mengeluarkan dari Islam dan diancam dengan siksaan yang sangat pedih sekali, ya. Naudzubillahi min dzalik. Baik teman-teman, untuk terakhir adalah tentang lembar kerja siswa. Di situ ada mengisi, ya, 7 soal. Silakan teman-teman, mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Ya, terima kasih jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.